Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bermuajahah, bisa bertatap muka walaupun memang masih dalam keadaan daring, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa bertolabul ilmi, mencari ilmu ya. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayah bundanya di rumah, kita semua dapat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dapat menjadi ahli ilmu ya, yang senantiasa ingin terus mencari ilmu. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin sebelumnya Bapak berterima kasih ya. Bapak berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mendoakan Bapak ya. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan anak-anakku sekalian dan juga bunda ayah bundanya di rumah ya. Nah, mungkin pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang doa setelah iqomah. Kalau yang kemarin doa setelah azan, yang kalau minggu kali ini ialah doa setelah iqomah. Nah, bagaimana kalimat doa setelah iqomah itu? Jadi doa setelah iqomah itu ada sebagian kalimat yang sama seperti doa setelah azan, tetapi ada kalimat lain yang berbeda gitu. Nah, kalimatnya ialah Allahumma rabba hadihi da'wati tammati wa sholatil qa'imah sholli ala sayyidina Muhammad wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Nah, yang artinya, ya Allah Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, rahmatilah Nabi Muhammad dan berikan kepadanya permintaannya di hari kiamat. Nah, maksud dari doa ini ialah yang pertama, maksudnya ialah ya Allah yang memiliki seruan yang sempurna, yaitu seruan azan dan seruan iqomah. Sebenarnya maksud atau faidah maksud dari kalimat atau doa ini sebenarnya sama seperti doa setelah azan. Jadi Bapak tidak mencantumkan kembali ya di dalam PowerPoint-nya karena sebenarnya faedahnya sama ya. Nah, tapi Bapak akan menerangkan lagi agar kita semua lebih paham. Nah, ya Allah Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Maksudnya seruan yang sempurna itu kalimat azan dan iqomah, yaitu kalimat memuji Allah Subhanahu wa taala, dan sholat yang tetap didirikan, azan yang akan berkumandang sampai hari kiamat, dan sholat yang akan tetap didirikan sampai hari kiamat gitu. Nah, insya Allah ya, karena ketika nanti tidak ada yang melaksanakan sholat di muka bumi ini, maka akan turun kiamat ya. Jadi kita semua harus bukan rajin, tapi harus senantiasa mendirikan sholat ya, dalam keadaan seperti apapun. Walaupun contohnya kita sakit ya, kita dalam perjalanan itu tidak ada masalah ya, kita harus tetap melaksanakan sholat. Rahmatilah Nabi Muhammad dan berikan kepadanya permintaannya di hari kiamat. Berikanlah kasih sayang kepada Nabi Muhammad dan berikanlah padanya permintaan di hari kiamat. Terus apa permintaan di hari kiamat ya? Permintaan Nabi Muhammad pada hari kiamat ialah untuk umatnya sebenarnya. Jadi Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga ya, yang disebut syafaat. Jadi kita semua insya Allah akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan syarat yang pertama kita harus melaksanakan sunnah Rasul. Seperti apa sunnah Rasul yang kita contohnya jarang ketahui, seperti contohnya kita makan.
sunnah Rasul memakai tangan kanan ya. Terus Rasulullah SAW makannya berapa jari, ini kita harus mempelajarinya. Itu sunnah ya. Ataupun sunnah-sunnah yang memang seperti sholat sunnah, saum sunnah yang kita harus senantiasa mengerjakannya ya. Dan juga kita harus memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Nah, dari sholat sunnah tersebut kita senantiasa bersolawat sebenarnya ya, dari sholat sunnah. Dan juga kita harus ketika ada yang membacakan hadis ya contohnya ya, kita harus menyambutnya dengan bacaan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi salah satu bentuk kerugian kata Rasulullah SAW, salah satunya ketika ada seorang yang dibacakan namaku dia tidak mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam atau bersolawat kepadaku. Nah itu orang-orang yang rugi. Untuk orang-orang seperti itu. Nah, kita akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad, itu permintaannya. Nah, itu makna di dalam doa ini. Terus fungsi iqomah. Nah, apa itu iqomah? Fungsinya itu berbeda dari azan. Kalau azan menandakan waktu sholat. Kalau iqomah ialah dilakukan setelah azan. Fungsinya ialah untuk agar supaya jamaah bersiap-siap melaksanakan sholat berjamaah gitu. Kalau di masjid seperti itu. Nah, bagaimana pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau kita contohnya sholatnya sendiri? Nah, kalau kita sholatnya sendiri, anak-anak sekalian, apakah kita iqomah atau tidak? Nah, kita harus iqomah. Ketika kita sholat berjamaah ataupun sendiri, maksudnya munfarid, kita harus melaksanakan atau iqomah ya. Dalam contohnya, kecuali kita sholat sunnah. Nah, sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat rawatib, sholat syukrul wudu contohnya ya, kita tidak melaksanakan iqomah. Kalau sholat wajib, kita berdiri untuk sholat wajib walaupun berjamaah ataupun munfarid, kita harus melaksanakan iqomah. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya, kalimah iqomah itu ada persamaan dengan azan, tetapi yang membedakannya ialah kalimat qad qomatis shalah. Qad qomatis shalah yang mana disebutkan 2 kali ya. Dan juga kalimat iqomah itu diringkas, yang tadinya 1 kali. Nah, yang tadinya 2 kali di kalimat azan, kalimat iqomah hanya 1 kali, kecuali dalam kalimat qad qomatis shalah itu 2 kali. Nah, Pak, kok contohnya ada orang yang iqomahnya Allahu Akbarnya 1 kali dan juga ada Allahu Akbarnya 2 kali. Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu sebenarnya boleh. Mau Allahu Akbarnya 1 kali, mau Allahu Akbarnya 2 kali, itu hadisnya sahih, bisa kita gunakan. Nah, seperti itu ya. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, mungkin itu penjelasan dari Bapak. Mohon maaf tidak bisa panjang lebar karena memang terbatas waktu ya kalau upload di YouTube. Tapi mudah-mudahan kita semua senantiasa tidak mengurangi ya rasa semangat kita untuk senantiasa ingin tahu kepada ilmu, terutama ilmu agama. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.